Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Christian Salom Pardosi dengan NIM 3252421013. Saya berasal dari kelas pendidikan sejarah reguler 2025, reguler A 2025. Di sini saya ingin memenuhi tugas saya yang diberikan oleh Ibu Najwa SPD MPD, yaitu review CBR atau Critical Book Review. Di sini saya ingin mereview dua buku, yaitu sebagai buku utama adalah India Bangkitnya Raksasa Baru Asia. Ini pengarangnya buku ini adalah Irwan Suhenda, edisi 2007. Dan buku pembandingnya adalah Isu-isu Kontemporer di Kawasan Asia Selatan. Ini buku edisi 2023 dengan pengarang Putritita Kawitri Resen. Baik, saya ingin menjelaskan tentang dari buku India Bangkitnya Raksasa Baru Asia dan isu-isu kontemporer di kawasan Asia Selatan. Dari pertama saya ingin menjelaskan tentang buku utama saya, yaitu India Bangkitnya Raksasa Baru Asia. India. Buku ini terbagi atas 6 bab, yaitu bab 1 kekuatan dunia baru, bab 2 kemajuan teknologi informasi, dan bab ketiga adalah industri otomotif, film dan farmasi, bab 4 ekonomi dan pertanian, bab 5 buku dan pendidikan, dan bab 6 sisi lain India modern. Dan di buku pembanding itu terbagi atas 10 bab, yaitu bab pertama Asia Selatan sebagai studi kawasan, bab kedua ketidakamanan regional Asia Selatan, bab ketiga Lahore Deklarasi sebagai tameng penggunaan nuklir di India Pakistan, dan bab keempat impian keamanan pangan yang mustahil tercapai kasus diskriminasi berdasarkan kasta pada distribusi makanan di India, dan bab kelima kejatuhan dan krisis ekonomi di Sri Lanka, dan bab keenam pernikahan anak di Bangladesh, bab ketujuh kehidupan hijrah di balik jeruji sosial, bab delapan pembersihan etnis Lihat Sumpah di Bhutan 1900 sampai sekarang. Ini sampai sekarangnya karena buku ini adalah buku 2003, berarti sampai 2023. Dan bab ke-9 adalah isu keamanan manusia dalam industri, dan bab ke-10 adalah perdagangan manusia, prostitusi anak dan perbudakan di Bangladesh. Kita memasuki buku utama saya. India. Ibu kota India sebagaimana yang kita ketahui adalah New Delhi, dan di buku ini juga dibuat di New Delhi. Dan kota terbesar di India adalah Mumbai. Bahasa resmi yang dipakai di India ini adalah dua, bahasa Hindi dan bahasa Inggris. Pemerintahan di India adalah federal. Kemerdekaan India ini juga itu dari Inggris. Deklarasi India pada 15 Agustus 1947, dan Republik India terbentuk pada 26 Januari 1950. Luas wilayah India ini juga dikatakan dalam buku ini adalah 3.287.590 km kuadrat, dan mata uang yang dipakai di India adalah rupiah. Dan lagu kebangsaan di India ini Janagana Mana. Berdasarkan bentangan alam, India juga terbagi atas 3 daerah, yaitu daerah yang pertama adalah daerah pegunungan Himalaya, dataran rendah Gangga, semenanjung bagian selatan. Dan di India juga mempunyai 2 iklim, yaitu iklim tropis dan iklim subtropis. Pergantian musim dingin tergantung bulan Oktober, dari Oktober sampai Februari, dan musim awal panas dari Maret sampai pertengahan Juni. Dan penduduk India juga umumnya termasuk pada ras Kaukasoid, biasanya disebut orang Arya. Dulu India juga memakai bahasa Sanskerta yang disebut bahasa Hindi, dan menjadi bahasa resmi sekarang di India. India juga mempunyai 850 bahasa, dan sekarang yang paling resmi adalah dibahas di sini adalah bahasa Hindi. Dia bangkitnya raksasa baru Asia. Pemerintah nasional India mulai berdiri pada tahun 1946 dengan tujuan pembentukan Republik yang merdeka pada tahun 1947. Seperti yang tadi saya jelaskan, India dibagi menjadi 28 negara bagian, kemudian menjadi distrik, 6 wilayah persatuan dan wilayah ibu kota Delhi ekonomi. India dulunya bergantung pada pertanian, namun sekarang hanya menyumbang kurang dari 25% dari PDB. Industri lainnya termasuk perkembangan
petroleum, pengasahan, berlian, film, tekstil, teknologi informasi, dan kerajinan tangkap. Kebijakan yang menghasilkan di India. Kebijakan yang menghasilkan di India adalah bursa saham di Mumbai. Efektivitas peraturan bursa saham di Mumbai juga relatif ditegakkan. Misalnya, ada harus setiap ada informasi soal perusahaan yang menjual saham harus disampaikan ke bursa, dan harus 15 menit setelah informasi baru itu muncul, karena semuanya bisa dilihat secara online. Dengan kekuatan perekonomian dan peraturan yang ditegakkan, indeks Mumbai mengalami peningkatan terus dan kini mencapai di atas 10.000 poin. Itu semua tidak dimungkinkan jika tidak diiringi dengan kelebihan dalam peraturan. Bank Sentral India juga menjadi contoh yang menunjukkan betapa India menjadi negara yang mulai menampak ke arah yang lebih baik. Dan pada periode tahun 1989 sampai 1991, kegagalan ekonomi diiringi dengan terjadi kekacauan politik. Program ekonomi rakyat tidak bisa dijalankan, kemudian diperburuk lagi oleh kejadian kekacauan domestik seperti konflik Hindu-Muslim di Ayodhya. Julukan-julukan unik perekonomian India. India pada periode 1947 sampai 1990 muncul istilah lisensi Raj atau lisensi raja. Lisensi raja adalah hasil dari keputusan India untuk memiliki sebuah perekonomian terencana, di mana semua aspek ekonomi diatur negara dan lisensi hanya diberi kepada beberapa pihak yang terpilih. Misalnya untuk pendirian perusahaan tergantung pada izin pemerintah atau yang mempunyai lisensi. Ada sejumlah peraturan tentang aktivitas ekonomi yang boleh dan tidak boleh dilakoni swasta. Semua aspek itu diiringi oleh birokrasi yang bertele-tele. Ia tersohor karena meluncurkan program ekonomi 5 tahun. Pemerintah India sebenarnya mengharapkan hasil ekonomi yang bagus karena tetap melibatkan sektor swasta di balik badan usaha milik negara atau BUMN. Namun nyatanya hal itu tidak terwujud. Industri otomotif, film, dan farmasi. Hampir semua produsen mobil terkemuka di dunia sudah membangun fasilitas produksi dari India dan menjadikan negara itu sebagai pusat produksi, baik dalam sektor lokal maupun ekspor. Total investasi di sektor ini sudah mencapai 50.000 rupiah. Otomotif India juga semakin mendapat pengakuan besar di pasar global. Tahun lalu, ekspor total semua produsen mobil dari India mencapai 1.170.193. Mobil ekspor dua produsen mobil terbesar dari India ini adalah Suzuki dan Hyundai, akan mencapai 700.000 unit pada tahun 2010. Oke, pembahasan. Pada buku utama India, Bangkitnya Raksasa Baru, buku ini menceritakan kepada kita bagaimana India bangkit dari semula negara yang biasa-biasa saja menjadi negara yang diperhitungkan dalam kancah perekonomian Asia dan dunia. Negara dengan penduduk sekitar 1,2 miliar ini dan menduduki peringkat kedua jumlah penduduk terbanyak di dunia. Dulunya adalah negara yang miskin dan banyak kelaparan di mana-mana. Kemajuan ekonomi India utamanya ditopang oleh kemajuan dalam bidang teknologi informasi. India memiliki sumber daya manusia yang melimpah dalam bidang ini, ditambah dengan upah tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan negara-negara lain. Tak heran jika kemudian banyak perusahaan multinasional atau MNCs yang bergerak dalam bidang teknologi informasi mengimplementasikan modelnya di India. Selain mengupas sisi positif dari kemajuan yang dicapai India, buku ini juga menghadirkan sisi gelap yang saat ini masih dalam India, seperti dampak polusi yang diakibatkan oleh industri elektronik, kesenjangan pada daerah Asia Selatan dan Utara, dan tingkat kekerasan yang masih tinggi serta masalah klasik, yaitu masih banyak warga miskin khususnya daerah-daerah pedesaan. Baik, kita masuk ke dalam buku pembanding, yaitu adalah isu-isu kontemporer di kawasan Asia Selatan. Asia Selatan sebagai studi kawasan. Apa sih itu studi kawasan? Studi kawasan yang seperti yang dikatakan dalam buku ini adalah sebuah tema yang sangat besar karena mempelajari berbagai aspek dari sebuah kawasan atau region yang meliputi aspek geografis, politik, historis, sosial, ekonomi, budaya.
Kawasan atau region berasal dari kata rego yang berarti memimpin. Isu-isu kawasan. Pemberontakan di Pakistan, ketidaknyamanan antar negara melalui konflik Kashmir, ancaman keamanan regional yang melibatkan negara kawasan ini dengan Cina, serta ancaman keamanan level melalui war on terror dipimpin oleh Amerika Serikat. Pada level regional, konflik India-Pakistan dari Sengketa Kashmir. Selanjutnya pada level interregional, pembahasan akan fokus pada konflik wilayah antar negara kawasan Asia Selatan yang berbatasan langsung dengan Tiongkok. Regional Security Complex Theory atau RCT berbicara tentang kompleks keamanan didefinisikan sebagai sekelompok negara yang persepsi dan perhatian utamanya terhadap keamanan begitu saling terikat sehingga masalah keamanan nasional mereka tidak dapat dianalisis secara terpisah satu sama lain. RSCT memiliki 4 level analisis: domestik, regional, interregional, dan global. Isu keamanan di domestik diwarnai oleh konflik sektarian yang telah berulang kali terjadi di India bahkan hingga saat ini. Konflik India-Pakistan. Konflik ini bermula ketika perebutan wilayah Kashmir, yaitu wilayah perbatasan antara wilayah India dengan Pakistan. Awal mula konflik ini ketika kedua negara ini resmi dinyatakan merdeka dari kolonial Inggris. Diketahui bahwa sejak konflik Kashmir terjadi setidaknya telah 3 perang besar antara kedua negara tersebut. Perang pertama terjadi pada tahun 1947 ketika Kashmir memutuskan bergabung ke India sehingga Pakistan tidak terima begitu saja. Pakistan turut mengerahkan pasukannya ke Kashmir. Hal inilah yang menjadi titik perang pertama antara India dan Pakistan pada tahun 1947 dan berakhir pada bulan Desember tahun 1948 dengan bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam melakukan mediasi dan negosiasi. Isu pernikahan anak di Bangladesh. Pernikahan anak adalah permasalahan universal yang terjadi di berbagai belahan dunia dan acap kali berakar kuat pada tradisi stigma. Di Bangladesh sendiri 51% perempuan telah menikah sebelum usia 18 tahun menurut UNICEF pada tahun 2020. Sebanyak 38 juta diantaranya bahkan menikah sebelum usia 15 tahun. Ancaman pernikahan anak ini menduduki peringkat pertama dengan angka 47%, lalu diikuti oleh kekerasan seksual dan ancaman penculikan. Konsekuensi pernikahan anak di Bangladesh. Pernikahan anak membawa dampak buruk yang besar bagi kesehatan anak, baik secara fisik maupun psikis. Masyarakat Bangladesh menaruh beban kelanjutan garis keturunan kepada anak perempuan. Setelah menikah, anak dituntut langsung memberikan keturunan secepat mungkin. Kehamilan pada usia remaja menempatkan ibu pada risiko eklamsia, sifas, dan infeksi yang tinggi dari wanita. Kelebihan dan kekurangan buku utama. Kelebihan buku utama. Pada halaman pertama atau pendahuluan membahas India dengan sangat jelas. Cover baru yang kedua, cover buku yang menarik. Yang ketiga, terdapat gambar pendukung teks. Kekurangan buku utama, bahasa yang sulit dipahami. Yang kedua, gambar yang tidak berwarna. Dan yang ketiga, dari segi penulisan kurang mudah dipahami. Oke. Kelebihan dari buku pembanding ini adalah sumber data dan referensinya yang kuat. Baru yang kedua, cover yang menarik. Yang ketiga, penulis mengkaitkan pembahasan dengan peristiwa-peristiwa yang terkini. Dan kekurangan buku pembanding ini adalah kurangnya gambar pada setiap bab. Baru fokus buku yang tidak merata. Dan yang ketiga adalah bahasa yang cenderung terlalu akademik. Sekian video critical book review dari saya. Saya menyadari bahwasannya video yang saya buat ini jauh dari kata sempurna. Saya minta maaf dan supaya ibu dosen pengampu dan teman-teman sekalian yang menonton memberikan saran yang membangun untuk diri saya. Terima kasih.